wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hoda Hayati dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam alat praktikum yang digunakan untuk kegiatan praktikum klimatologi dan meteorologi. Mohon disimak dengan baik-baik videonya, semoga bermanfaat. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam alat praktikum yang digunakan dalam kegiatan meteorologi dan klimatologi. Alat yang pertama yang akan saya jelaskan bernama Chamber Stokes. Fungsi dari alat ini adalah untuk mencatat lamanya penyinaran matahari, memiliki satuan jam dan persen. Cara kerjanya yang pertama, Chamber Stokes diletakkan di ruang terbuka dengan pondasi boton di bawahnya. Alat ini diletakkan di atas ketinggian 120 cm. Alat ini akan menyerap sinar matahari lalu memfokuskannya pada satu titik pada kertas bias. Fokus cahaya tersebut akan membakar kertas bias. Efeknya tidak seperti kertas yang terbakar api, akan tetapi hanya memberikan efek berlubang pada kertas. Kertas bias terbakar dapat menunjukkan lamanya intensitas matahari. Lamanya intensitas matahari dapat dilihat dari skala jam yang tersedia di kertas bias. Panjangnya lubang pada kertas bias disinkronkan dengan skala jam, maka kita dapat melihat berapa lama cahaya matahari bersinar. Cara penempatannya tadi di tempat terbuka dan diletakkan di pondasi boton yang memiliki permukaan yang datar. Alat yang kedua bernama Gun Bellany. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur total radiasi matahari selama satu hari. Satuannya cm persegi atau waktu atau milimeter. Cara kerjanya melalui suatu proses penguapan zat cair yang berbanding lurus dengan radiasi yang diterima. Sensor berbentuk bulat hitam berisi air dihubungkan dengan tabung buret. Radiasi yang diterima menyebabkan sensor panas dan zat cair menguap. Waktu pengamatan dilakukan pukul 7.00 WIB. Cara penempatannya ditempatkan di tempat terbuka yang tidak terhalang oleh bangunan ataupun pepohonan. Alat yang ketiga bernama penangkar hujan jenis Raman. Fungsi dari alat ini yaitu mencatat intensitas curah hujan, memiliki satuan milimeter. Cara kerjanya, jika terjadi hujan, maka air akan masuk ke corong mengalir ke tabung pelampung. Pena yang terhubung ke pelampung merekam data melalui kertas bias. Jika jumlah curah hujan yang tertampung mencapai 10 mm, maka air akan tumpah melalui pipa. Cara penempatannya, alat ini dipasang di ruang terbuka yang tidak terhalang oleh pohon dan aman dari berbagai gangguan. Alat yang selanjutnya ada termohigrograf. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mencatat suhu udara dan kelembaban nisbi. Memiliki satuan derajat Celcius. Cara kerja alat ini menggunakan sensor suhu yang terbuat dari logam. Bila udara panas, logam akan memuai dan menggerakkan pena ke atas. Dan bila udara dingin, logam akan mengerut dan gerakan pena turun. Cara penempatannya, alat ini diletakkan di dalam sangkar meteorologi. Kemudian ada psikrometer standar. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur suhu udara dan kelembaban udara. Satuannya derajat Celcius, sedangkan untuk kelembaban memiliki satuan persen. Cara kerja alat ini, termometer bola kering tabung raksa dibiarkan kering sehingga akan mengukur suhu udara yang sebenarnya. Sedangkan termometer bola basah dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Cara penempatannya, alat ini diletakkan secara lurus dan tunggu beberapa menit agar alat dapat menyesuaikan suhu dengan daerah sekitar. Alat yang selanjutnya bernama Open Pan Evaporimeter. Fungsi dari alat ini untuk mengukur penguapan yang terjadi pada suatu permukaan atau area tertentu seperti danau, sungai, dan lain sebagainya. Memiliki satuan milimeter. Cara kerja alat ini, semakin luas permukaan panci, semakin representatif atau semakin mendekati penguapan yang sebenarnya terjadi pada permukaan tersebut. Cara penempatan alat ini diletakkan pada tempat yang terkena sinar matahari secara langsung dan jauh dari pohon atau bangunan. Kemudian ada termometer minimum rumput.
Fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur suhu terendah atau minimum pada permukaan tanah yang berumput, memiliki satuan derajat Celcius. Cara kerja alat ini adalah jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan permukaan alkohol akan menarik indeks ke arah skala yang lebih kecil. Sebaliknya, jika suhu naik, maka permukaan alkohol naik, sedangkan indeks tetap tertinggal. Hal itu menunjukkan skala terendah yang dicapai suhu udara. Cara penempatan alat ini diletakkan pada tanah yang berumput dengan bagian atas yang tertutup agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Alat yang selanjutnya yaitu sangkar meteorologi. Fungsi dari alat ini adalah tempat meletakkan peralatan meteorologi. Cara kerjanya yaitu berventilisasi double jeruji mengalirkan udara keluar masuk. Kegunaannya adalah menahan tiupan angin, menghindari radiasi sinar matahari, menghindari hujan, dan lain sebagainya. Cara penempatannya, pintu sangkar menghadap utara selatan, sangkar dicat putih agar memantulkan cahaya, dan ditempatkan di lapangan terbuka yang aman dari berbagai aktivitas makhluk hidup. Alat yang selanjutnya yaitu ombrometer. Fungsi dari ombrometer adalah untuk mengukur curah hujan, memiliki satuan milimeter. Cara kerja alat ini yaitu ketika curah hujan masuk melalui corong, untuk pengamatannya, buka gembok keran penakar hujan, masukkan ke dalam gelas penakar pelan-pelan sampai habis, kemudian lakukan pembacaan dan catat hasilnya. Cara penempatan alat ini harus ditempatkan di lapangan terbuka yang jauh dari pepohonan. Alat selanjutnya yaitu anemometer digital. Fungsi dari alat ini yaitu mengukur kecepatan angin, memiliki satuan kilometer per jam. Cara kerja alat ini sangat mudah digunakan, cukup dipegang dan dinyalakan tombol on atau off dan akan menampilkan semua kategori pengukuran pada layar. Angka secara otomatis akan tampil pada speedometer. Alat ini memiliki keakuratan hingga 0,5 meter per sekon. Cara penempatannya hanya di lapangan terbuka di mana ingin mengukur kecepatan angin. Barometer aneroid. Fungsi mengukur tekanan udara dalam peramalan cuaca. Satuannya atmosfer. Cara kerja, jika tekanan udara tinggi menandakan cuaca hangat, sedangkan jika tekanan udara rendah menandakan terjadinya badai. Cara penempatannya hanya dapat digunakan di lab atau stasiun pengamatan cuaca sehingga tidak mudah dipindahkan.